تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada malam hari ini dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita dan tidak pernah putus memberi nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat Allah yang besar, salah satu nikmat Allah yang agung, yang penuh berkah adalah nikmat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya Al-Quran lebih baik dari apa urusan dunia yang kalian kumpulkan. Maka siapa di antara kita yang diberikan nikmat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat bisa membaca, bisa memahaminya, bisa menghafalkannya, atau bahkan bisa mengamalkannya, ini nikmat yang agung, ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kembali perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Barang siapa yang diberikan nikmat Al-Quran, lalu dia memandang bahwa dunia, kemewahan dunia yang ada pada orang lain lebih mulia, lebih utama daripada Al-Quran yang Allah berikan kepadanya, sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang besar dan membesarkan sesuatu yang kecil. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian senang, hendaklah kalian bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Semoga kita yang membaca, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Qur'an mendapatkan keberkahannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan petunjuknya dan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pekan kemarin kajian tafsir kita pada ayat 43 dan ayat 44. Kajian tafsir ayat 43, 44 belum tuntas saya sampaikan karena harus berhenti sebab waktu azan Isya sudah masuk ya. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ayat 43 dan ayat 44. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa silakan dibuka surah Al-Baqarah 43 dan 44. Mari kita sama-sama tahsin bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Jika ada huruf ra yang berharokat kasrah, maka cara bacanya muraqqaq atau tarqiq, tipis ya. Contohnya bil birri. Perhatikan ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalau dibaca bil birri watan, kurang tipis. Bil birri watan sauna anfusakum. Kemudian cara pengucapan huruf ra, getarannya maksimal 2. Maksimal getarannya 2. Ya, jangan kebanyakan. Contoh bil birri watan, bil birri wa tansawun, bil birri. Ini kebanyakan ya. Dan ini menyalahi aturan yang telah ada di dalam ilmu tajwid. Maksimal 2. Kalau bisa 1 lebih bagus. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Huruf ba termasuk huruf yang tipis, istifal ya. Masih ingat Bapak Ibu, huruf yang tebal itu ada berapa? Pekan kemarin ini pelajarannya ya. Huruf isti'la ada berapa? Ada 5, ada 6, ada 7 ya. Gurunya 1 tapi beda pendapat. Baik. Ada 7. Isti'la itu ada 7 yang terkumpul dalam kalimat khussa dautin qiyum. Nah, selain huruf isti'la itu berarti huruf yang tipis. Maka ba termasuk huruf yang tipis. Cara pengucapannya ketika mati atau sukun, perhatikan ini. Wa antum tatlunal kitab. Kitab, bukan kitab. Itu tebal, tipis cara pengucapannya dan bunyinya pun tipis. Wa antum tatlunal kitab, sama-sama.
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dirikanlah salat dan bayar zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian, wahai tokoh-tokoh Yahudi, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Kemana akal kalian? Kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kalian tidak melakukan kebaikan tersebut. Terjemahan secara umum ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Jemaah rahimakumullah, pada pekan kemarin sudah saya sampaikan bahwa di ayat 43 dan 44 terdapat 3 perintah dan 1 kecaman. Saya ulang lagi, di ayat 43 dan 44 terdapat 3 perintah dan 1 kecaman. 3 perintah tersebut, yang pertama wa aqimus shalah, perintah mendirikan salat. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga salat berjamaah, yang digambarkan oleh ayat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Itu 3 perintah. Ada 1 kecaman, yaitu di ayat 44. Allah mengecam kepada siapa saja yang hanya pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan, akan tetapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kalian tidak melakukan kebaikan tersebut? 3 perintah dan 1 kecaman dalam ayat 43 dan ayat 44 ini, Bapak Ibu, secara khusus pada mulanya ditujukan kepada siapa? Bani Israel atau Yahudi. Ada di antara mereka yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, tapi enggan melaksanakan ibadah salat. Maka Allah perintahkan mereka, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Ada pula di antara mereka yang enggan membayar zakat, karena bagi mereka ibadah zakat itu ibadah yang merugikan. Memang secara nominal harta kita akan berkurang. Kita punya uang 40 juta. Dizakatkan 2,5%. Berapa, Pak? 40 juta 2,5%-nya berapa? Kok lama kalau ngitung zakat ya? Berapa? 1 juta. Ya. Jadi uang kita secara nominal memang berkurang, 40 menjadi 30 juta. Tapi secara nilai harta kita bertambah, terutama di akhirat. Dan ini hanya bisa diyakini, disadari hanya oleh orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Yahudi menganggap bahwa zakat itu ibadah yang merugikan, sehingga mereka enggan mengeluarkan zakat. Mereka lebih senang kepada riba. Riba itu menguntungkan. Karena kalau dia memberikan pinjaman 1 juta, kembalinya bisa 1,5 juta. Ya. Ngasih pinjaman 2 juta, kembalinya bisa 2,5 juta. Atau bahkan 3 juta. Jadi secara nominal memang riba itu menguntungkan.
Tapi secara nilai harta kita akan buruk ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jemaah sekalian dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali betapa mengerikan orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Nanti mereka di hari kiamat akan berenang di lautan darah dan seterusnya. Mengerikan sekali. Maka siapa di antara kita yang masih terlibat dengan perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah dan Rasulnya ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang banyak komunitas PAR, Paguyupan Apus Riba. Nah, ada Pak komunitasnya. Kemarin saya ketemu salah satu jamaah di Dinoyo, dia punya usaha besar, lalu usahanya bangkrut. Dan dia ditantang itu untuk pinjam uang ke bank demi mengembangkan usahanya. Cuman karena dia ikut komunitas ini, PAR, Paguyupan Apus Riba, alhamdulillah dia masih bisa bertahan dengan taubatnya itu untuk meninggalkan riba. Jadi Yahudi atau Bani Israel mereka lebih senang riba dibandingkan zakat. Karena itu dalam ayat ini Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Wa atuz zakah. Kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Ada sebagian orang-orang Bani Israel, Yahudi, yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka enggan melaksanakan salat berjamaah. Kalaupun mereka melaksanakan salat berjamaah, mereka hanya melaksanakan salat berjamaah pada salat-salat tertentu hanya untuk dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Adapun salat berjamaah yang paling berat untuk mereka lakukan, kata Rasulullah, adalah salat berjamaah Isya dan subuh. Laisa salah athqalu 'alal munafiq. Tidak ada salat yang berat dilakukan oleh orang munafik minal isya'i was subhi, dibandingkan salat Isya dan salat subuh. Maka kalau kita malas banget salat Isya, malas banget salat subuh, untuk bangun datang ke masjid itu malas banget, berarti ada sifat-sifat munafik yang harus kita hilangkan dari hati kita. Karena Yahudi enggan melaksanakan salat berjamaah padahal mereka mengaku Islam, Allah perintahkan mereka untuk salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah 3 perintah yang secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, tapi secara umum ditujukan kepada siapa saja yang membaca dan memahami ayat ini. Jamaah rahimakumullah, untuk perintah yang pertama, yakni perintah mendirikan salat, sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Bahwa mendirikan salat dalam ayat ini Allah perintahkan dengan kalimat wa aqimu. Artinya Allah ingin kita mendirikan salat itu sungguh-sungguh. Sebagaimana yang saya sampaikan, badan bergerak sesuai gerakan yang diajarkan syariat, lisan berucap sesuai bacaan yang diajarkan syariat, kemudian pikiran menyadari dan memahami. Lalu yang terakhir hati khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan salat seperti ini, itulah yang dimaksud dengan wa aqimus salah, dan dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Karena dalam Islam jamaah sekalian, dalam Islam itu yang diperhatikan dan dinilai itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas, bukan kuantitas. Oleh sebab itu dalam satu hadis dikatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya, bukan banyak amalnya. Jadi yang lebih diperhatikan dalam Islam itu adalah wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Karena itu setelah salat
kita diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta amal yang bagus kepada Allah. Hafal doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah yang baik kepadamu. Jadi Islam itu sangat memprioritaskan kualitas ibadah, termasuk sholat. Sholat ini yang sangat diperintahkan dan diperhatikan oleh Islam adalah bagaimana kualitas sholat kita bagus. Sehingga dalam keterangan hadis dikatakan, kita ini harus menjauhkan segala sesuatu yang membuat konsentrasi kita saat sholat itu terganggu. Oleh karenanya, ketika makanan sudah siap, kita lapar, sedangkan waktu sholat udah tiba, itu dahulukan yang mana? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Apa tujuannya itu? Tujuannya apa? Supaya sholat kita konsentrasi. Cuman masalahnya, kita ini mau makan dulu apa sholat dulu, itu sholat kita ndak konsentrasi. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang sahih, kalau waktu sholat tiba, sedangkan kita saat itu ngantuk banget, dan kita yakin bisa melaksanakan sholat di pertengahan waktu, itu lebih utama tidur dulu baru sholat. Lah kita kalau tidur dulu kebablasan. Tidur dulu baru sholat. Tapi ingat jemaah sekalian, Allah itu maha tahu. Siapa orang yang tidak sholat di awal waktu karena dia lapar, karena dia ngantuk, dan siapa orang yang malas sholat di awal waktu, lalu lapar, makanan, dan tidur dijadikan sebagai alasan. Allah maha tahu. Itu urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, yang diperhatikan oleh Islam dalam berbagai macam ibadah, terutama ibadah sholat, itu adalah kualitasnya. Kalau kualitas ibadah sholat kita sampai kepada tujuan, ingat tidak tujuannya apa? Mengingat Allah. Sebagaimana surah Thaha ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Kalau ibadah sholat kita sampai kepada tujuan, insya Allah buah dari ibadah sholat itu akan kita dapatkan. Apa buahnya? Kata Allah dalam Quran surah yang lain, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu buah dari salat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai kepada tujuannya. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini juga memerintahkan zakat kepada orang Yahudi secara khusus dan kepada semua manusia secara umum. Ya. Perintah zakat. Nah, zakat ada dua yang wajib kita tunaikan jemaah sekalian. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang sangat kita jaga selama ini adalah zakat fitrah. Jarang atau sering kali kita lalai untuk menjaga dan menunaikan zakat mal, ya. Padahal dua-duanya wajib ini. Zakat fitrah ya wajib. Zakat fitrah itu zakat badan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. 2,5% dari harta kita. Kalau harta kita itu harta simpanan, ya, harta simpanan yang kita tidak memakainya, hanya harta tabungan kita, itu senilai emas berapa gram? 83. Ada yang mengatakan 84. Baik. Itu diambil 2,5%. Dan kita tidak akan mengeluarkan zakat mal kalau kita pakai ilmu banding-bandingkan dengan yang lain. 2,5 juta kalau dibeli HP ini, wah bagus. Akhirnya
Tidak zakat. 2,5 juta kalau dibelikan ini, oh bagus. Jemaah rahimakumullah, perintah zakat dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengurus hablum minallah, tapi Islam juga mengurus hablum minan nas. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna, karena dia tidak hanya ngurus sholat, puasa, haji, tapi juga ngurus hablum minan nas. Ekonomi itu diurus oleh Islam. Nah, sekarang yang lagi ramai-ramai ini apa? Wakaf, ya, yang lagi ramai ini. Ya, wallahu taala alam ya. Pemerintah ingin menggunakan dana wakaf untuk pembangunan. Baik. Jadi Islam itu mengurus masalah ekonomi ini sangat detail. Ya, sangat detail. Bahkan dalam urusan waris, Islam menjelaskannya sangat detail. Sangat detail jemaah sekalian. Urusan jual beli sangat detail. Islam ini agama yang sangat detail. Apalagi urusan ibadah hablum minallah. Itu sangat detail. Kita ambil contoh wudhu ya. Ya. Itu sebelum kita berwudhu cuci tangan dulu 3 kali. Masukkan air ke dalam mulut. Masukkan air ke dalam hidung. Islam ini agama yang detail. Karena itu Islam ini tidak mungkin agama hasil buatan manusia. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kalau manusia yang membuat agama ini sedetail itu, tidak mungkin. Ini pasti turun dari Allah yang maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka agama Islam ini agama yang paling sempurna. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam, agama yang sempurna. Bahkan jemaah sekalian, tidak hanya mengatur hablum minallah dan hablum minan nas, tapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan binatang. Itu diatur oleh Islam. Kalau kita mau menyembelih binatang, hewan, apa kata Rasulullah? Tajamkanlah pisau kalian, supaya binatang itu atau hewan itu merasakan sakit hanya 1 kali. Jangan digerek begini. Itu sakitnya berlipat-lipat. Kemudian ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia memelihara kucing, mengurung kucing tapi tidak diberi makan. Kalau sekarang yang dikurung bukan kucing, Pak. Burung. Ya. Siapa di antara kita yang memelihara burung tapi tidak diberi makan, tidak diberikan haknya, maka khawatir dia termasuk sebagaimana wanita di zaman Rasulullah SAW yang masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing tapi tidak memberikan makan. Padahal ya burung itu juga pengen nikah, Pak. Burung itu juga punya nafsu, ya. Dia juga pengen nikah. Tapi memelihara burung ini dalam hadis boleh. Karena Nabi SAW pernah mendapati anak kecil sedang bermain dengan burung. Dia punya burung peliharaan. Dan Rasulullah SAW tidak menegur dia. Itu artinya memelihara burung boleh asalkan diberikan hak-haknya. Diberikan minum, diberikan makan, dirawat dengan baik. Jadi jemaah sekalian, segitunya Islam itu detail dalam ajarannya. Sampai-sampai hubungan kita dengan binatang itu diatur oleh Islam. Betapa Islam itu agama yang sempurna dan agama yang penuh dengan kasih sayang. Maka tidak benar jika ada oknum yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang arogan. Sebagaimana yang saat ini ramai diperbincangkan ya. Ada seorang Abu siapa? Hah? Berat saya mengucapkannya. Baik, Abu Janda ya. Ustaz menggibah, tidak menggibah, ini sudah kesalahan umum. Seperti Fir'aun, kalau kita membicarakan kejelekan Fir'aun, boten nopo-nopo, karena itu sudah menjadi kesalahan
publik ya, sudah menjadi pengetahuan publik. Seperti Abu Lahab juga. Kita membicarakan tentang Abu Lahab, tidak menghibah kita. Karena apa? Itu sudah menjadi konsumsi umum. Jemaah rahimakumullah, dia mengatakan bahwa Islam itu agama yang arogan. Padahal kalau kita tadi membaca hadis Nabi, bagaimana hubungan manusia dengan binatang, bagaimana hubungan manusia antar manusia, itu sangat diatur dengan detail dan sangat bersifat kasih sayang. Mana mungkin Islam itu arogan? Tidak mungkin. Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak mungkin Islam itu arogan. Islam datang membawa ajaran yang memberikan rahmat kasih sayang kepada manusia. Lalu dia berkata, Islam itu arogan karena melarang orang membuka aurat, ya toh? Melarang orang memakai kebaya, membuka aurat. Justru itu rahmat. Islam melarang wanita untuk tidak membuka aurat. Itu rahmat atau tidak? Rahmat kasih sayang. Allah ingin menjaga wanita agar kehormatannya terjaga dan tidak menjadi konsumsi bagi laki-laki. Ini rahmat. Orang mencuri dalam Islam hukumannya apa? Potong tangan. Memang secara zahir ya, kelihatannya keras. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, ini rahmat. Ajaran yang penuh rahmat kasih sayang. Kalau orang yang mencuri itu dipotong tangannya, maka peluang untuk mencuri lagi itu sangat kecil. Sehingga suatu kampung, suatu daerah akan aman. Tapi kalau tidak dipotong tangannya jemaah sekalian, hanya dimasukkan penjara, habis itu dapat 5 tahun keluar, ini bisa semakin parah. Dan masyarakat tidak tenang, sehingga rahmat itu tidak ada. Oleh karena itu jemaah sekalian, Islam ini bukan agama yang arogan, tapi agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang dan ajarannya penuh dengan kasih sayang bagi umat manusia. Dan Islam itu mengajak memerintahkan tanpa memaksa. Kalau memaksa mungkin bolehlah kita katakan sebagai arogan. Tapi Islam tidak pernah memaksa itu. Coba kita baca ayatnya di Quran. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang arogan. Bukan agama yang memaksa. Hei, tutup auratmu. Kalau kamu tidak tutup aurat, aku akan bunuh kamu. Islam tidak demikian. Islam hanya menyampaikan urusan orang lain nutup aurat atau tidak, yaitu urusan dia. Ngoten. Kita hanya berkewajiban menyampaikan, mengajak, dan tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan ajaran agama. Ini dalil bahwa Islam bukan ajaran atau agama yang arogan. Maka jemaah sekalian, Islam ini agama yang sempurna. Saking sempurnanya dia tidak hanya mengatur hablum minallah, tapi juga mengatur hablum minannas. Di antaranya adalah kita diwajibkan oleh Islam untuk membayar zakat. Artinya harta yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai kita nikmati sendiri. Di situ ada hartanya orang miskin, ada haknya fakir, ada haknya anak yatim untuk kita berikan kepada mereka melalui zakat, sedekah, dan infak. Kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa rukuk yang disebutkan? Kenapa tidak sujud? Wasjudu ma'as sajidin. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Tapi di sini yang disebutkan adalah rukuk.
warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ada 3 alasan. Yang pertama, ini termasuk zikrul juz'i wa iradatul kulli dalam kaidah usul fikihnya. Menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Berarti ini tidak hanya ruku, yang dimaksud adalah salat. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, yang dimaksud adalah salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Ini dalam kaidah usul fikihnya zikrul juz'i wa iradatul kulli. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua. Saya contohkan di ayat yang lain. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian wahai orang-orang yang mengaku beriman al-maitatu, memakan bangkai. Kecuali bangkainya ikan dan bangkai belalang, boleh. Ya. Kemudian waddamu, dan darah. Dan yang ketiga walahmul khinzir, daging babi. Berarti yang haram hanya daging babinya, Ustaz. Kulitnya enggak haram. Bulunya tidak haram. Haram, ya. Karena yang dimaksud itu adalah zikrul juz'i wa iradatul kulli. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua. Yang disebutkan ruku, tapi yang dimaksud adalah rangkaian sholat mulai dari takbir sampai salam. Kemudian yang kedua, kenapa disebut ruku? Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Karena dikatakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, sholatnya orang Yahudi itu tanpa ruku. Dikatakan innama khassar ruku'a bidzikri li'anna bani Israila lam yakun fi salatihim ruku'un. Dikhususkan ruku dalam penyebutannya karena sesungguhnya Bani Israel salat mereka lam yakun fi salatihim ruku'. Salat mereka tidak ada rukuknya. Maka Allah perintahkan Bani Israel untuk salat berjamaah dengan kalimat ruku'. Warka'u ma'ar raki'in. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kenapa ruku' yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari gerakan salat? Karena ruku' ini bagi orang-orang yang masuk Islam saat itu merupakan gerakan salat yang paling berat. Ya toh? Bagi orang-orang yang masuk Islam saat itu dan mereka baru masuk Islam, gerakan sholat yang paling berat bagi mereka adalah ruku'. Ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Li'annahu kana athqalu 'alal qaumi fil jahiliyah hatta laqad qala ba'du man aslama adhunnuhu Imran bin Husain lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ruku' ini gerakan yang paling berat dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang baru masuk Islam. Bahkan ada di antara mereka namanya Imran bin Husain. Ketika sudah masuk Islam, dia berkata kepada Rasulullah, "Ala alla akhirra illa qa'iman." Ya Rasulullah, kalau bisa saya sholat tidak ada rukuknya. Kalau bisa saya sholat tidak ada rukuknya. Dan itu tergambar jemaah sekalian saat ini. Betapa banyak orang-orang yang malas menyempurnakan rukuknya. Hanya begini aja. Malas untuk menyempurnakan rukuknya, ya, dengan cara meluruskan punggungnya dengan kepalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Kalimat bersama orang-orang yang ruku' ini menunjukkan bahwa salat itu mesti dilakukan dengan berjamaah. Maka sebagian ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayah ala wujubil jamaah. Sebagian ulama
menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena pertama perintahnya wajib, salat, zakat. Habis itu perintah berjamaah. Berarti menurut sebagian pendapat ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini pendapat yang salah satunya dianut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa salat berjamaah ini wajib. Di antaranya adalah di zaman Rasulullah ada orang buta. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Lalu orang yang buta itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya ada keringanan, ada rukhsah untuk tidak sholat di masjid dan melaksanakan sholat di rumah?" Kata Rasulullah, "Atasma'un nida? Apakah kamu mendengar suara adzan?" "Na'am ya Rasulullah, saya mendengarkan suara adzan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ajib, jawablah suara adzan itu." Artinya tetaplah sholat di masjid. Ini orang buta, Pak. Bagaimana orang yang bisa melihat? Maka dari ini sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Itulah 3 perintah yang secara khusus Allah tujukan kepada Bani Israel. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, 1 kecaman. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian wahai Yahudi memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri untuk melakukan kebaikan tersebut? Kecapan ini tidak hanya Allah tujukan kepada orang Yahudi, tapi ditujukan kepada siapa saja yang pandai memerintahkan, pandai mengajak, pandai berbicara, tapi tidak pandai melaksanakannya. Seperti para ustadz, ya, para mubaligh, para penceramah. Juga dikecam oleh ayat ini jika mereka hanya pandai menyampaikan, tapi tidak pandai mengamalkan. Karena dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah itu dakwah ucapan dan dakwah perbuatan. Maka di ujung ayat ini dikatakan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kalian tidak melakukan kebaikan itu. Afala ta'qilun. Kemana akal kalian? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian untuk berfikir? Demikianlah jemaah rahimakumullah, 3 perintah dan 1 kecaman yang secara khusus ditujukan kepada Bani Israel dan secara umum ditujukan kepada siapa saja yang membaca dan memahami ayat ini. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, silakan. Apakah ayat 44 ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surah Shaf, ya? Kalau tidak salah surah Shaf, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang berucap ma la taf'alun tapi tidak melakukan. Secara umum ayat ini berkaitan dengan surah As-Saff tadi. Ya, secara umum berkaitan dengan surah As-Saff. Tapi untuk asbabun nuzulnya surah As-Saff itu Bapak Ibu, asbabun nuzulnya adalah ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kalau kami diturunkan amalan yang terbaik, kami pasti melakukannya. Kami pasti melakukannya." Lalu Allah turunkan perintah kepada mereka untuk berjihad. Ternyata sebagian mereka mengingkari ucapannya. Oleh karena itu Allah menegur, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berucap tapi kalian tidak mau melakukan?
Kalian mengucapkan kami pasti melakukannya ya Rasulullah. Tapi setelah diturunkan perintah jihad, sebagian kalian enggan untuk melakukannya. Jadi sebab turunnya berbeda dengan ayat ini. Kalau ayat tadi berbicara tentang sahabat Nabi, sedangkan ayat ini berbicara tentang Bani Israel. Tapi secara umum ayat 44 ini dan surah As-Saff sangat berkaitan erat dari sisi pemaknaan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.